potensi terbesar Teluk Bintuni, salah satunya ada di sektor pertambangan. Bintuni menjadi primadona investasi migas di Indonesia, bahkan di Asia Pasifik. Diharapkan hal itu juga berdampak terhadap pendapatan negara. Nah, selanjutnya pemerintah daerah merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia berbasis sumber daya migas di Kabupaten Teluk Bintuni. Salah satunya mendirikan Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas atau P2TIM Teluk Bintuni. Diharapkan hal itu dapat menciptakan kebutuhan tenaga kerja baru di sektor industri migas yang terampil dan pastinya siap kerja. Selanjutnya apa saja tantangan pengembangan SDM di sektor migas di Teluk Bintuni? Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang, sehat, Mbak. Pak ya? Sehat. Sehat. Okay. Salam sehat. Salam sehat. Harus sehat di tengah pandemi COVID-19 juga semuanya harus sehat. Oke. Amin, amin. Pak Bupati, kita mulai dialog kita siang hari ini. Kita berbicara soal sumber daya alam dan juga potensi-potensi yang ada di Teluk Bintuni. Sebelumnya mungkin bisa digambarkan nih Pak Bupati. Sebetulnya gambaran sekarang situasi di Teluk Bintuni itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi terima kasih. Teluk Bintuni adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat di wilayah Kepala Burung, dan Kabupaten Teluk Bintuni adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Induk Manokwari. Saat ini berusia menjelang 18 tahun dan Kabupaten Teluk Bintuni merupakan kabupaten dengan luas wilayah terbesar di provinsi. 21% luas wilayah Papua Barat ada di Teluk Bintuni. Ya, seluas 18.637 km persegi. Mungkin 6 kali luas DKI Jaya. DKI Jakarta. Ya. Wah, luas sekali ya Pak ya? Ya. Ada wilayah administratif sebanyak 28 distrik atau kecamatan, 260 kampung, dan ada 79.502 jumlah penduduk pada tahun 2019. Kabupaten Teluk Bintuni dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa potensi alam yang berlimpah. Salah satu yang menjadi unggulan dan andalan kita adalah di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Juga ada potensi yang lain selain potensi tambang, ada juga potensi perikanan, udang dan kepiting, karena daerah kita ada daerah bakau ya, daerah pantai berbakau, teluk. Ada juga potensi perkebunan ya. Di sana juga sudah berkembang perkebunan sawit. Nah, lalu ada juga hutan seluas 1,7 hektar. Itulah potensi-potensi kita yang memang hari ini menjadi primadona dan barangkali ke depan akan menjadi salah satu investasi yang nanti akan berkembang di wilayah Papua Barat. Amin, amin. Kita harapkan seperti itu. Ini bicara soal sumber daya alamnya. Ini luas sekali pastinya Pak. Itu tadi 6 kali DKI Jakarta benar ya Pak? Itu pasti luas sekali dengan adanya potensi alam yang sangat besar. Kemudian juga di sektor minyak dan gas atau migas yang tadi Bapak sebutkan. Kalau kita melihat sejumlah tantangan yang mungkin sedang dihadapi atau mungkin dilihat akan dihadapi ke depannya seperti apa sih Pak Bupati? Ya. Tantangan kita adalah karena tantangan geografis sebenarnya menjadi faktor utama, karena memang kalau dilihat dari jumlah penduduk kita kecil ya, sedikit, tetapi penduduk itu tersebar di dalam wilayah yang ada yang di gunung, di pantai, di lembah, di pesisir. Ini tantangan alam dan itu berimplikasi pada bagaimana ke depan pengembangan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, bandara, untuk mendorong konektivitas di Bintuni. Tapi di sisi lain adalah juga kita sedang dalam upaya ke depan adalah tantangan mengembangkan sumber daya manusia. Ya, kalau dari infrastruktur kita memang ada sejumlah kendala, tapi juga kita sedang berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang bisa mengelola daerahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki. Ya, seperti itu. Oke, sejauh ini kalau berbicara soal kebijakan utama nih Pak Bupati, sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan Anda begitu di Teluk Bintuni sejauh ini, kebijakan utamanya apa untuk mendorong pengembangan potensi migas tadi ya kita sebutkan di Teluk Bintuni? Ya, sejalan dengan pengembangan potensi migas, tentunya kita
berkolaborasi ya dengan berbagai pihak, terutama pihak Tangguh LNG yang sudah beroperasi, dan rencana ke depan masih ada Genting Oil, masih ada lagi rencana pengembangan petrokimia, dan tentunya ini semua merupakan peluang emas bagi Teluk Bintuni. Sehingga saat ini kita sedang melakukan ya kerjasama dengan LNG Tangguh untuk sebisa mungkin lebih banyak rekrutmen tenaga kerja di Tangguh LNG itu berasal dari orang asli Papua, lebih khusus lagi orang asli Teluk Bintuni. Nah, ini tantangan yang sedang kita hadapi, dan kita berupaya untuk menyiapkan diri, menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Tangguh LNG. Kalau sekarang kondisinya seperti apa sih Pak Bupati? Maksudnya soal tenaga kerja tadi. Ya, kalau sesuai dengan kebijakan LNG dan AMDAL, diperkirakan disepakati pada tahun 2028, 80% tenaga kerja yang ada di LNG Tangguh itu adalah orang asli Papua. Itu udah komitmen AMDAL mereka, sehingga saat ini kita sedang berpacu untuk merebut peluang itu dengan membangun pusat pelatihan P2 Team. Nah, itu yang kita lakukan secara mandiri dengan kemampuan APBD yang kita miliki. Saat ini sudah ada 7 angkatan, ya, dan penerimanya setiap angkatan 100 orang, dan 75% adalah anak asli Papua. Nah, itu yang kita latih di P2 Team. Nah, tapi juga ada kebijakan yang menjadi tanggung jawab sosial dari BP Tangguh untuk melatih anak-anak Papua. Sudah ada sekitar 120 anak Papua yang dilatih di Ciloto dengan Petrotekno. Itu sudah tanggal 17 Maret nanti, itu akan diwisuda. Nah, diwisuda artinya mereka ini akan pulang dan bekerja di operation Tangguh LNG untuk mengoperasikan proyek Tangguh ini. Nah, sehingga target nanti sampai 2028 sepertinya kita optimis bisa. Nah, itu untuk yang bekerja di operation, mengoperasikan sistem peralatan yang ada dalam proyek besar ini. Tapi kita juga sedang dihadapkan pada pembangunan fisik, construction. Nah, yang kita latih di Bintuni, di P2 Team, untuk masuk dalam pangsa yang bekerja di construction, di konstruksi. Kilang 3 ini sedang dalam tahapan pembangunan Kilang 3. Nah, tentunya kita juga berharap untuk bisa diterima. Tetapi ya di sana juga ada batasan. Hasil yang kita latih di P2 Team tidak semuanya pasti diterima di LNG Tangguh. Kita berusaha untuk mencari perusahaan-perusahaan migas di luar Papua, di Kalimantan, di Batam, di mana, di Sumatera, untuk bisa merekrut anak-anak asli Papua yang kita latih dari P2 Team. Progresnya sejauh ini seperti apa? Pada tahun 2000 sebelum COVID ya, 2019 itu ada 33 anak kita dari hasil P2 Team yang bekerja di proyek MRT, sebagai scaffolder. Saat ini ada 16 di Batam, di lulusan yang terakhir ini ada di Batam sebanyak 16 orang di pabrik-pabrik yang ada di Siemens dan yang ada di Batam. Kita berharap bahwa anak-anak Papua tidak hanya dianggap sebagai anak-anak yang tidak mampu, tapi mereka pun bisa. Anak Papua sebenarnya hebat. Mereka pun bisa, hanya mereka perlu digembleng, perlu dilatih untuk bisa sama dan sejajar dengan saudara-saudara yang ada di tanah air. Ya, itu soal tenaga kerja ya. Ada sejumlah pengembangan dan juga progres, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk memperluas, menambah ilmu kepada tenaga kerja di sana. Oke, Pak Bupati, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali.